Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Catatan Horor. Dan untuk kisah kita kali ini masih ada sebuah karya dari dukun milenial dengan judul Teluh Kamu Harus Mati bagian kedua. Bagi sahabat yang baru bergabung, boleh tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Dan bagaimana kelanjutan cerita ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Teluh Kamu Harus Mati. Setelah kejadian itu, di mana ada wanita misterius yang menggedor-gedor pintu garasi. Ndak, di mana? Lena menangis sambil mencari-cari aku. Iya nak, bunda di depan, jawabku sembari bergegas masuk ke dalam rumah. Ku gendong Lina, berusaha menenangkan dirinya yang masih terisak tangis terbangun dari tidurnya. Lena sendiri saat ini sudah berusia 4 tahun. Kubawa serta dia ke dapur untuk membuatkan susu sesuai keinginannya. Sebentar ya sayang, kataku sembari meletakkannya di lantai tepat di sampingku. Tanganku mulai membuat susu. Suara gedoran terdengar kencang, memaksa untuk mendebak pintu. Astagfirullah, spontan aku berkata. Aku lupa akan kejadian yang baru kualami, dan aku pun lupa untuk menutup pintu depan. Ya apa di dalam dak? Kata Lena sembari menunjuk ke arah kamar yang dijadikan gudang oleh Mas Wanto. Brak, brak, brak. Suara gedoran dari dalam pintu semakin intens dan kasar terdengar. Entah siapa yang bersembunyi di dalam sana. Lalu ku genggam sebilah pisau, sembari langkahku pelan berjalan menuju arah gedoran itu. Aku bukanlah manusia yang peka pada kehadiran mereka, dan tidak sekalipun pernah mengalami gangguan mistis dan mengerikan seperti ini. Namun malam itu, sesaat setelah kuletakkan telapak tanganku menyentuh pintu, aku merasa sesuatu yang teramat hitam, penuh dengan kekelaman seperti bersemayam di dalam sana. Kekuatan itu seolah ingin melepaskan diri. Akal sehat sepertinya sudah tidak dapat mentolerir peristiwa sinting ini. Otakku hanya dapat mengisyaratkan agar aku lari. Pergi dari sini. Hanya itu yang terlintas di benakku saat ini. Badanku bergerak alamiah. Spontan ku angkat Lena. Ku peluk erat dia sembari berlari keluar rumah. Hujan lebat yang tak kunjung reda bahkan tak dapat memendung niatku untuk keluar dari rumah ini. Dan hanya sekejap baju kami sudah basah kuyup. Baru beberapa langkah kakiku berlari kecil keluar dari pagar rumah. Dua tangan dengan sigap menangkap tubuhku. Kamu mau kemana? Hujan-hujanan dek, kata pria yang tak lain adalah Mas Wanto. Takut mas, aku takut, kataku singkat padanya. Diambilnya Lena dari pelukku. Diambilnya Lena dariku. Sembari memegang tanganku, dibawanya kami kembali ke dalam rumah. Kututurkan kejadian itu kepada Mas Wanto, terutama tentang wanita sinting yang mencoba masuk ke dalam rumah. Anehnya, Mas Wanto hanya menunjukkan ekspresi datar akan peristiwa itu. Oh, dia kesini tadi, katanya kepadaku dengan enteng. Emosiku kian memuncak saat ku katakan tentang gedoran di dalam kamar. Mas Wanto hanya berkata,
Lupakan, kamu itu kecapean. Aku sempat marah akan sikapnya. Pertengkaran kecil terjadi tak kala kupaksa dia untuk memberitahu tentang wanita itu dan kenapa kamar itu dikunci. Namun bukan jawaban yang kuterima. Kali pertama kurasakan sisi lain dari Mas Wanto. Dia memarahiku. Perkataannya sungguh sangat kasar dan mulai menunjukkan watak aslinya. Bukan urusanmu. Kalau kamu masih mau tahu, mending kita cerai, bentaknya kepadaku. Rentetan petaka mulai silih berdatangan selang dari kejadian itu. Hampir setiap hari pintu kamar belakang menunjukkan eksistensinya. Acap kali juga aku mendengar suara genteng yang berbunyi prang, 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 seperti ada seseorang yang sedang berjalan di atasnya. Pernah sekali ku coba memberanikan diri melihat apa yang ada di atas sana. Ku berdiri di depan rumah sembari menyenteri ke arah atap rumah. Tahayal, bulu kuduku naik, wajahku memucat. Kala cahaya dari senter itu seperti menyorot sosok makhluk besar sedang berdiri di atas sana. Di lain waktu, suara itu tak hanya seperti orang berjalan, tetapi lebih ke suara seperti jatuhan atau lemparan pasir yang menyentuh genting. Suara itu kerap kali terdengar ketika sore hari. Walau aku tidak memahami dunia klinik, namun sudah menjadi rahasia umum di kampung halamanku bahwasanya adanya suara seperti lemparan pasir atau tanah yang sering terdengar di atap rumah merupakan pertanda teluh yang sedang dikirimkan seseorang. Beberapa kali kusampaikan hal itu secara halus dan spontan kepada Mas Wanto. Tapi Mas Wanto tidak sama sekali menggubris, malah mengatakan aku sudah gila. Hal ini juga yang membuat hubungan rumah tangga kami kian menjadi panas hari lepas hari. Perubahan sikap drastis Mas Wanto untungnya tidak merambat ke Lena. Sekalipun sikapnya dingin padaku, namun dia masih memperlakukan Lena layaknya darah dagingnya sendiri. Di kisah lainnya, aku hampir saja kehilangan Lena. Seminggu lamanya Lena mengalami demam yang tak lazim. Awalnya kami mengira Lena terkena DBD, karena hanya di waktu malam saja dia mengalami demam. Kami sudah membawa berobat, malah Lena sempat dirawat inap. Nah, demikianlah sahabat, sebuah kisah teluh kamu harus mati karya dari dukun milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.